Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur mengungkapkan pelaku sempat meminta maaf pada ibu korban. Namun ibu korban menolak untuk damai dan tetap melanjutkan proses hukum karena tidak terima apa yang telah pelaku perbuat pada anak balita korban. Lalu bagaimana kondisi anak balita positif narkoba di Samarinda yang kini tengah menjalani pemulihan psikis dan fisik? Kita tanyakan pada Rina Zainun, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rina. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Bu Rina, bagaimana kondisi korban balita yang saat ini berada di Balai Rehabilitasi dan juga kondisi ibunya seperti apa, Bu Rina? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Tadi saya barusan berkomunikasi dengan ibu korban. Si adik korban saat ini dalam keadaan alhamdulillah sehat. Tadi juga baru habis ambil darah juga, karena dari pihak rehabilitasi itu akan melakukan semua kemungkinan-kemungkinan untuk khawatir terhadap kesehatan si adik pasca dari kejadian tadi. Ada mempersiapkan dokter gigi, kemudian dokter umum untuk memeriksa apakah nantinya di kesehatan fisiknya ada gangguan seperti gigi, gusi maupun ginjalnya. Alhamdulillah tadi sudah diambil darah. Adik korban juga saya tanyakan tadi juga sedang dalam keadaan tidur. Nah, sedangkan ibunya sendiri selama ini bersama dengan kami selalu untuk menyabarkan dia, memberikan kekuatan. Alhamdulillah juga sih untuk saat ini kondisi ibunya kemarin juga sudah diperiksa kesehatannya oleh dari pusat rehabilitasi. Hmm, Bu Rina, secara fisik dari korban balita ini, apakah ada keluhan awalnya atau hasil asesmennya seperti apa, Bu Rina? Ya, kalau untuk kondisi fisik, dia dari luar terlihat sehat-sehat saja, terlihat baik-baik saja karena walaupun tidak tidur dan tidak makan serta tidak minum, dia tetap bisa beraktivitas seperti anak normal lainnya. Bahkan kecenderungan lebih aktif lagi, seperti itu. Nah, itu yang membuat kami khawatir karena kemarin di hari Senin badannya itu sempat mengalami panas. Dan Nah, di hari Sabtu itu dia keluar dari rumah sakit. ya, Nah, harusnya di hari Senin tadi kan kontrol. Tapi begitu badannya panas, saya coba berkomunikasi dengan pihak rehabilitasi BNN. Alhamdulillah mereka datang membawa dokter dan perawat. Setelah diperiksa, akhirnya diambil keputusan untuk korban bisa direhabilitasi langsung di pusat rehabilitasi di daerah Tanah Merah. Bu Rina, berapa lama dengan kondisi korban seperti ini untuk bisa memulihkan psikologinya, fisiknya terutama bukan masih balita? Mhm. Nah, ini yang akan jadi pantauan terus-menerus oleh pihak rehabilitasi, karena kita tidak mengetahui jangka panjang efek dari penggunaan air tersebut, gitu. Kalau saya tidak bisa memastikan untuk dalam jangka waktu berapa lama itu wewenang dari pihak kedokteran sendiri. Baik, Bu Rina, kami juga mendapatkan informasi dari tim TRC betul pelaku sempat meminta maaf dan ibu korban juga menolak damai karena apa? Sakit hati ya dengan apa yang diperbuat pelaku pada korban. Iya, itu terjadi di awal ya, di awal pada saat ibu korban itu untuk BAP. Nah, itu sempat bertemu dengan pelaku. Nah, pelaku memeluk dan meminta maaf serta meminta untuk ini tidak dilanjutkan, tapi ibu korban tetap dengan keputusannya. Ini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahkan ada perkataan dari ibu korban bahwasanya dia ingin dihukum seberat-beratnya. Mm. Karena melihat kondisi anaknya itu dia apa ya, apalagi pada saat malam begitu dicek, kemudian air urin positif mengandung metapetamin itu. Nah, itu yang membuat ibunya langsung terduduk dan menangis gitu. Bu, bisa diceritakan awalnya gimana sih sampai pelaku tega memberikan air yang mengandung metapetamin tadi kepada korban, Bu? Jadi di awalnya itu ibu korban diundang oleh si
tetangganya ini untuk mencari uban di rumahnya, untuk mencabutkan ubannya. Nah, membawalah si ibu korban nih, si korban juga gitu untuk datang ke sana berkunjung. Sambil mencari uban itu, si korban kehausan dan ingin meminta minum kepada maminya, mami minta minum. Nah, oleh si tetangga ini diambilkanlah air di dalam botol yang isinya sudah separoh dan diberikan kepada si korban ini tadi dan korban meminumnya. Sepulang dari sana, selesai dari mencabut uban tadi, ibunya melihat keanehan. Sudah jam 9 kok anaknya belum tidur, yang biasanya jam 7 malam itu pasti sudah tertidur lelap gitu. Sampai subuh yang dilakukan anaknya hanya berbicara sendiri, tidak mau berhenti, sampai suara si korban ini serak. Karena terus-terusan berbicara gitu. Nah, selain itu eh, tidak mau makan, diberi ibunya minum juga tidak mau minum, diberi susu juga tidak mau. Dia mengais-ngais sampah-sampah yang ada di ambal di rumah, dikumpul-kumpulkan, kemudian juga merobek-robek tisu. Dia mengatakan bahwasannya di situ ada omnya, ada nenek, ada tante. Semua dia mengatakan itu seolah-olah di rumah itu rame gitu. Baik. Jadi halusinasi anak itu. Baik, Bu, maaf, apakah ketika korban meminum air ada perbedaan secara fisik airnya berwarna atau begitu keruh atau ada bau rasa yang berbeda yang dikeluhkan korban, Bu, sebelumnya? Nah, itu si ibu korban tidak memperhatikan karena dia berpikirnya kan eh, sudah sewajarnya air minum diberikan. Dia tidak berpikir kalau air minum itu ada apa-apanya. Jadi dia tidak memperhatikan itu, dia hanya melihat bahwasanya air mineral isinya setengah diberikan kepada anaknya dan anaknya meminum. Hanya itu yang dia lihat. Dia tidak memperhatikan apakah air itu berbeda warnanya, apakah apa tidak. Makanya pada saat dia pulang, kemudian anaknya mengalami hal seperti itu, di jam 4.58 dia chatlah tetangganya. Mohon maaf Mbak, air apa sih yang diberikan kepada anak saya. Karena anak saya ini tidak bisa tidur setelah meminum air itu gitu kan. Oh, Nah, baik. dijawab oleh tetangganya itu adalah air yang saya bawa dari warung. Jawabannya seperti itu. Baik. Yang jelas saat ini korban dan sang ibu telah berada di balai rehabilitasi, menjalani Iya. pemulihan fisik dan psikisnya. Kita doakan segera cepat pulih dan sehat selalu terutama untuk korban. Terima kasih Bu Amin, Rina, amin ya robbal alamin. Ketua Tim Terima kasih banyak. TRC PPA Kalimantan Timur telah Siap. menyampaikan informasi dan kondisi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini.